Gimana mencari ide konten untuk awareness? Itu adalah salah satu komen yang masuk kemarin. Gimana nyari ide konten untuk awareness? Oke. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so kemarin saya barusan posting tentang 5 step funnel untuk menjual produk anti jerawat, yang obat jerawat. Kemudian ada beberapa komen yang masuk yang mengatakan bahwa, dan bikin lagi dong case study pakai AI dan sebagainya gitu ya. Jadi saya cukup tertarik gitu ya untuk mengeksplornya lebih jauh. Nah, kali ini saya mengambil sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda. Tapi topiknya gini. Kebanyakan orang start dari produk. Seperti yang saya bilang kemarin, obat jerawat, baju, fashion, skincare, dan sebagainya. Kayak semuanya mulai dari produk. Kemudian mikirin gimana problemnya, siapa target marketnya yang memiliki problem tadi. Itu flow yang standar. Nah, sekarang, gimana mencari ide konten untuk awareness? Itu adalah salah satu komen yang masuk kemarin. Gimana nyari ide konten untuk awareness? Oke, so selain dari problem, yang paling enak sebenarnya ide konten itu adalah dari edukasi. Kenapa dari edukasi? Karena di edukasi tidak ada rejection. Kalau Anda jualan produk, misalkan saya jualan ini gitu ya, atau saya jualan apapun lah, ini di depan saya ada suplemen gitu ya, ada suplemen gitu misalkan. So, kalau saya langsung jualan ini produk ini untuk menurunkan berat badan, kemudian bisa ini bisa itu, mengandung ini mengandung itu, maka orang bisa reject, saya nggak mau ini. Oke, so ada sekian persen rejection, maybe nggak 90% ya, kalau target marketnya tepat, semuanya tepat, maybe nggak 100% rejection, tetapi masih ada yang reject. Nah, menariknya adalah kalau Anda memberikan edukasi, kayak misalkan saya bikin video kayak begini, nggak ada rejection. Anda dengerin aja gitu. Apanya mau di-reject sih? It's just an education. Maka idenya adalah mencari produk. Saya tulis di sini gini deh. Saya tulisnya agak begini. Ini produk. Nah, kalau produk Anda di sini ini, Anda harus mencari atasnya apa edukasi yang di dalam edukasi tadi melibatkan produknya. Nah, itu pertanyaannya yang harus Anda pikirkan seperti itu. Jadi, kalau misalkan ini suplemen yang untuk menurunkan berat badan, berarti saya harus mencari apa edukasi yang kira-kira di dalam edukasi tersebut membutuhkan ini. Gitu. Jadi mikirnya kayak gitu. Ditarik ke atas, tapi edukasinya bukan random aja, bukan kayak, oh saya mau edukasi, kasih value, tapi di edukasinya harus melibatkan produknya. Of course, kalau saya jualan suplemen untuk membakar lemak, berarti edukasinya tentang cara menurunkan berat badan. Kurangin gula, by the way, saya sendiri lagi menerapkan begitu dan lagi turun 5,5 kilo sekarang, which is amazing. Intinya adalah yang saya lakukan bahkan bisa dijadikan materi edukasi. Stop sugar, penggantinya apa? Gitu kan, edukasi kan ya. Stop sugar, penggantinya apa? Saya stop gorengan, saya stop makan tepung, saya stop minum susu, milk, any milk, termasuk yang dijadiin makanan juga, stop any milk. Kemudian saya nggak makan processed food, sebagainya. Cuman itu sih, perbanyak sayur, you know lah. Tapi itu bisa dijadikan sebuah edukasi. Well, ketika saya berhasil menurunkan 5 kilo, atau sekarang 5,5 kilo, maka akan ada yang nanya, kayak, Dan gimana sih caranya? Pasti akan ada yang nanya, pasti akan ada yang tertarik. Apalagi kalau marketnya tepat. Apalagi kalau ada yang bilang ini misalkan, badanku ini susah banget ya nurunin berat badan, kayaknya nggak bisa deh badanku nggak bisa turun deh, kayaknya begitu. So, saya akan masuk dari edukasi di situ. Saya akan bilang misalnya aja, sebenarnya badanmu bukan nggak bisa turunin berat badan, kamunya aja nggak ngerti caranya, or nggak mau ngelakuin caranya. Ada kok caranya, dan mungkin badanmu malah belum pernah mencoba sama sekali. Udah pernah belum ngurangin gula? Stop, literally stop, no sugar. Minuman semuanya, jangan dipikir cuma minuman, makanan juga ada gulanya loh gitu. Jadi, pernah nyoba nggak sih stop sugar totally? Itu aja. Belum stop tepung, belum stop gorengan, dan yang lain-lain. Nah, itu, edukasi itu. Jadi yang diberikan adalah edukasi. So, ketika kita edukasi, maka sekarang PR Anda adalah mencari edukasi yang kayak apa. Nah, ini kita bisa memanfaatkan AI lagi di sini. Nah, ini saya lagi iseng-iseng mencoba sebuah niche yang saya sendiri nggak pernah pegang. Terus terang, ini niche yang nggak pernah pegang. Ya, jadi not my passion. Jadi saya masuk ke niche fashion. Nah, di niche fashion, sebentar. Nah, ini. Sebentar. Ini. Jadi saya meminta gini, tuliskan 10 artikel pembelajaran seputar fashion. Dia memunculkan begini, 10 judul artikel pembelajaran seputar fashion. Ada macam-macam ya, ada belajar dasar-dasar mode, bagaimana memilih potongan warna, menentukan siluet ideal, dan sebagainya. Ini bisa Anda pakai sebagai konten-konten di social media untuk awareness. Ya, jadi
tonton video saya kemarin, ada awareness, ada edukasi, ada transaksi ya. Dikasih tahu, di edukasi, dijualin. So, ini bisa termasuk di awareness, termasuk di edukasi. Nah, abis itu saya akan bawa ke lebih detail lagi. Tuliskan 5 ide online course seputar fashion. I know ini a bit extreme. Ini cuma buat ngasih contoh aja. Saya tahu bahwa tidak banyak orang yang beli baju harus belajar online course dulu. No. Don't worry. Ini cuma contoh. Oke, kalau misalkan ada fashion beneran, ini bisa dipakai, or Anda udah langsung kasih mode-modenya aja gitu. Tapi ini akan lebih menarik ya, jadi artikel begitu. Cuman, untuk membuat si ChatGPT lebih detail, maka saya harus menuliskan kayak begini gitu ya. Tuliskan 5 ide online course seputar fashion. Dia nulis tuh ada fashion styling 101, trick mix and match, belajar menentukan siluet ideal, teknik menjaga merawat pakaian, dan sebagainya. Oke, saya pengen explore lebih jauh lagi. Expand topik pembelajaran nomor 1, fashion styling 101 menjadi 8 subbab. Jadi kalau fashion styling kira-kira dalamnya apa ya? Dia munculin begini. Definisi dan sejarah, ya selalu kayak begitu ya kalau edukasi ya. Dasar-dasar siluet, cara memilih warna dan menerapkannya, teknik mix and match dan sebagainya kayak tadi ya. Always ya. Peluang karir dan prospek di bidang fashion, styling. Nah ini masih bisa di breakdown lagi. Tuliskan subtopik gitu juga masih bisa. Kan Anda bisa menemukan ya, di sini ada peluang karir dan prospek di bidang fashion, styling nomor 8. Anda bisa explore itu lagi. Coba dong di expand nomor 8. Nah itu juga bisa. Nah, habis itu saya bisa menuliskan ini lagi nih. Tuliskan 10 ide case study pemilihan fashion untuk acara-acara tertentu. Nah ini kan bisa jadi materi pembelajaran yang cukup menarik. Memilih fashion untuk pernikahan, untuk acara resmi, menjadi tampil memukau pada acara malam, dinner fashion, mungkin ya dinner fashion gitu ya. Tips memilih fashion untuk acara keahlian, tampil profesional, sebagainya. Jadi ini bisa Anda gunakan untuk edukasi, sehingga konten Anda tidak boring hanya menampilkan produk saja. Well, produk is okay ya. I mean visual banget untuk fashion, pasti ya. Fashion itu visual banget, kayak bentuknya yang paling ini bentuknya. Tapi supaya tidak bosen, maka Anda bisa mengintegrasikan edukasi-edukasi seperti ini. Saya pengen tahu sih, tuliskan 5 ide peluang karir dan prospek di bidang fashion styling. Pengen tahu aja apa yang kira-kira muncul. Berikut adalah 5 ide peluang karir dan prospek di bidang fashion styling. Stylist profesional memberikan layanan pemilihan fashion untuk klien individu maupun perusahaan. Fashion consultant memberikan saran dan solusi fashion untuk perusahaan maupun individu. Creative director bertanggung jawab atas konsep pengembangan brand fashion. Personal shopper, wow, interesting ya. Membantu klien untuk memilih dan membeli paket sesuai dengan kebutuhan gaya mereka. Retail stylist memberikan layanan pemilihan fashion dan styling di toko atau di pusat pembelanjaan. Interesting ya. Personal shopper itu juga menarik sih sebenarnya ya. Just tip begitu, tapi ada value added-nya. Bukan cuma just tip, tetapi ada value added-nya di mana ini sesuai dengan stylemu untuk apa, untuk acara apa dan sebagainya. Ini jadi ide kan. I mean kayak di awal kita tuh cuma mikirin produk aja, cuma mikirin ya udah baju, dress dan sebagainya, t-shirt dan sebagainya. Tapi dengan menggunakan ChatGPT seperti ini, Anda jadi bisa menemukan ide-ide baru kayak begini. Sehingga, well, zaman AI men, kalau Anda masih kekurangan ide itu kan tinggal nanya ya. Kalau Anda nggak bisa nanya, that's your problem, bukan toolsnya. Hari ini tuh udah lebih enak banget. Saya ngebayangin kayak, bahkan orang tua saya dulu harus bekerja, berangkat pagi, pulang malam setiap hari kayak begitu. Nggak ada tools-tools kayak begini, bener-bener jualan pikiran, tenaga, fisiknya begitu the whole day. Hari ini kita sudah dibantu dengan banyak tools. Mikir aja dibantu pakai AI, ya kan? Sehingga beban kita untuk mencari kayak begini, ide kreatif sangat-sangat diringankan. Ya, paling nggak harusnya Anda bisa dong. Nah, maka dari itu, dari sini, sekarang tinggal gimana nge-build bisnisnya. Kalau di saya adalah selalu kita build niche, kemudian list building, kemudian kita jualan. Balik lagi, awareness, edukasi, and then transaksi. Nah, buat Anda yang pengen belajar lebih lanjut, lebih detail lagi, tanggal 4 Maret, saya akan ada kelas di Surabaya, List Building Mastery. Jadi buat Anda yang bener-bener pengen, habis nyoba begini, terus diapain nih, Dan? Habis sudah tahu pakai AI, terus diapain? Nah, itu datang aja ke kelas itu. Sekalian datang ke acara Mastermind Dinner-nya. Karena di Mastermind Dinner-nya pembahasannya bener-bener luar biasa banget, ya. Dalam banget, yang mungkin Anda nggak pernah tahu. Oke, so, I think itu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching this video. Kita ketemu di offline. Bye-bye guys.